bisa diinisiasi sama tim Bigetronera. Tapi let's see apa yang akan dipick oleh tim Bigetronera. Di pick yang terakhir juga penentu. Karena Hanzo bisa counter Lunox, Tiraga Armor cepat pecah, Xia juga bakal kesulitan. Dan Florin, meta healer is real. Florin yang akhirnya muncul. Berarti Bigetronera dari segi team fight, kitingnya bakal kuat banget dengan adanya Florin. iya. Cici bakal jadi monster. Dia bakal megangin satu kaki, mungkin itu adalah Xbox atau lini belakang lawan. Karena dari Yoyo Blitz-nya aja dia dapetin darah kan. Iya. Dan itu berdasarkan HP lawan juga. Belum lagi adanya nanti global heal ya dari seorang Florin yang bakal ngebantu Cici buat bermain lebih agresif lagi. But so far, jujur kalau dari draft, Araki kalau snowballing ngeri sih. Martis Kaja soalnya. Iya. Kan tadi kalau inget gak di game pertama mod gue bilang kan kalau dia pick Kaja mungkin dia lain cerita. Dan akhirnya dia pick Kaja nih. Dengan Martis Kaja yang bisa snowballing, Xia yang scaling. Apalagi ada combo Kaja lu dong. Ya, we gotta see lah. Let's see. Dan ini dia game kita yang ketiga antara tim Araki Yumika dan juga tim Bigetronera. Skor sementara 1-1. Dan satu kemenangan dibutuhkan oleh kedua tim ini untuk memastikan mereka masih ada di upper bracket. Yes. Yang penting memang mereka harus stick to the plan. Iya. Mereka juga harus menjalankan rotasinya dengan cukup baik. Karena seeing Kaja Lunox clear wave ini tengahnya mungkin bakal lumayan lebih cepat daripada Florin dan juga Vexana ya di early game ini. Jadi mereka bisa aja untuk rotasi. Oke. Tapi ini masih belum ada gangguan yang terlihat dilakukan oleh tim Araki Yumika untuk di awal. Sekali lagi ini dari Livi dan juga Aul. Tapi enak banget ya ini kalau misalnya ngeliat Aul. Nah, bisa ngepoking tipis-tipis pakai Ring of Order. Ya, bisa problemnya ini sebenarnya kontesnya Simon. Pipal ini punya heavy spin kan? Iya. Nantinya bisa ngusir lawan ketika memang kontes turtle ataupun floor terjadi. Dan Kaja bukan hero yang tepat untuk menghentikan heavy spin. Karena ketika heavy spin di pop up dia nggak bisa diban judgment. Kepental-pental, mundur-mundur terus. Kalau memang Kajanya ingin menghentikan retribution-nya, mungkin Kajanya bisa pick up di belakang, tapi itu resiko juga untuk ditarik atau dipentalin mundur lagi sama Pipal. Well, kita lihat. Tapi ini kalau misalnya X-Blainer, ini kayaknya bisa dipegang sama Fumieko nggak sih, Kolius? Ya, buat poking ke arah Lele Pingkan. Karena memang Yoyo Blitz sebenarnya tugasnya adalah menghancurkan Vira Garmo, tapi Lele Pingkan ya, dengan adanya Fire Stick dan Fire Missile, ini benar-benar bisa memberikan efek yang lumayan cukup mengerikan ya ke arah Fumieko. Walaupun lihat, sini sekali menghajar tadi Lele Pingkannya langsung auto bonyok. Iya. Masih early game. Well, di early game belum terlihat cukup jauh juga. Dia Turtle sudah keluar di lane off dan Aul sepertinya terlalu jauh. Clear minion sudah dilakukan oleh tim Bigetronera dan akan melakukan kiting Turtle yang pertama ini dari tim Bigetronera. Soy sudah mengambil posisi, sepertinya mau ngambil kepala dulu kah ini dari tim Bigetronera? Mungkin malah Mika yang mau coba nyari kepala harusnya, karena Aul juga udah level 4. Lele Pingkan Last Insanity-nya standby, Divine Judgment beserta Flicker juga dari Aul standby. Dia bakal mencoba untuk menargetnya mungkin let's say ke Chini atau Rival kalau sampai ini. Nah itu dia, Chini langsung ditarik untuk jadi dengan Divine Judgment Flicker, tapi langsung disamakan dengan dia Heavy Spin. Chini langsung tumbang terkena Last Insanity dan Vival pun menjadi korban berikutnya. 2 man down. Dan saat ini Araki Mika berpotensi untuk mendapatkan Turtle yang pertama. Waduh, Turtle yang pertama gratis sepertinya. Tapi Lele Pingkan seperti harus sedikit mundur. Fumieko untung masih bisa selamat. Ini yang Kolos bilang, combo Kalun Kaja Lunox yang ditarik juga pas tadi Chini yang ditarik. ya, karena memang narik Vival atau Vivian ada rugi gitu kan. Iya. Bukan hero yang cukup oke untuk ditarik, tapi Vivian mungkin possible untuk tadi ditarik. Sayangnya memang Chini yang ternyata open position. Iya. Jadi ya kelihatan untuk bisa narik Chini dan Chini pun langsung tertekan begitu saja. Wah, kayaknya predik dari Kolius bisa nih. Dari tim Araki Yumika di awal bisa untuk mendapatkan keunggulan ya, dan bisa dimaksimalkan. Apalagi didukung mereka sekarang bermain mungkin cukup enjoy dibandingkan dengan tim Bigetronera. Ya asalkan memang tempo playstyle ini bisa berhasil ditahan sama teman-teman Araki Yumika, possible menurunin Bigetronera ke lower bracket. Waduh. Apakah akan turun ke lower bracket dari tim Bigetronera? Dan sekarang pemain-pemain dari tim Araki Yumika
sudah ada di sebuah rerumputan. Akan coba untuk menjebak satu nyawa. Vivian seperti akan menjadi target. Sudah ada di Judgment. Ditambah dengan ada Decimate. Berhasil untuk ditumbangkan. Tidak ada yang bisa ditukar oleh tim Bigetron era Kolius. Yes, nggak boleh buka rumput sembarangan dari teman-teman Bigetron era. Iya. Kalau mau buka rumput harus bareng-bareng. Karena setiap kali buka rumput sembarangan dan ternyata di situ ada gajah beserta Lunox, pasti instant kill bisa tercipta. Tapi lihat ya, Fumieko sendirian mencoba untuk langsung ditabrak dengan headbutt. Masih ada last insanity dari Lepingkan untuk defensif saja mundur ke belakang. Dia tinggal tunggu jadi immortal. Kayaknya bakal lama banget tumbangnya dari Lepingkan. Dan kita beralih ke bagian bawah. Sudah ada 4 pemain dari tim RRQ. Mika Chell mencoba untuk dijebak. Seperti harus merelakan turret di bagian bawah. Platingannya berhasil untuk didapatkan oleh tim RRQ Mika. Perbedaan sementara 1000 gold masih belum terlalu jauh sebenarnya Kolius. Dan sudah ada setup yang dilakukan. Oh, Aul sepertinya gagal tadi untuk melawan Flicker dan Divine Judgment. Punishment dilakukan karena seorang Aul tidak bisa untuk melakukan balasan sepertinya karena dari tim Bigetron era melakukan penyerangan cepat menuju ke arah tim RRQ Mika. Flicker dari seorang Chell berbuah manis. Lepingkan akan menukar satu nyawa Fumieko tapi dengan efek dari buying untuk masih ada Flicker untuk menyelamatkan diri walaupun terkena satu gebokan dari seorang Chell. Sayang sekali ya, momen yang gagal dieksekusi oleh Aul berbuah menjadi bencana karena lihat Soynya ter-take down, outer, middle turret juga langsung hilang begitu saja dan Bigetron era langsung dapetin turtle-nya. Iya. Jadi satu mistakes di-convert jadi 3 objektif, bayangin Mom. Point kill, outer, middle turret, turtle. Wah, semengerikan itu mereka. Aduh, lumayan juga. Dan sekarang penyerangan akan dilakukan di Judgment ke arah Vivian untuk masih punya Flicker. Tapi lihat sudah ada heavy spin mengarah ke satu pemain. Walaupun Lepingkan berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi, sepertinya targetnya bukan seorang Vivian. But it's okay. Yang penting dapat satu nyawa terlebih dahulu. Walaupun kita lihat dari segi turret di bagian mid dan juga di bagian atas sudah berhasil untuk dihancurkan turret milik tim RRQ Mika. Dan mereka harus berhati-hati di sini. Ash harusnya well farm. Dia tadi bisa dapetin platingan gold shield turret-nya lumayan cukup banyak ya, Mod ya. Terus juga tadi tim fight dia belum terpick off sama sekali. Jadi di sini memang Bigetron era harus mulai aware. Gimana positioning Ash, gimana caranya ngambil Ash. Ini cuma satu momen loh, Kolius. Satu momen. Yes. Tapi ya ini gini, Mod. Sebenarnya Bigetron era tuh memang hero yang kuat dari segi tim fight-nya karena yang tadi Kolius bilang kan. Kiting karena dengan adanya Pound, tapi conceal play ke arah Fumieko ditarik dengan ada Divine Judgment. Gak bisa kabur kemana-mana. Vengeance pun tidak bisa menolong dirinya. Tapi pertukaran ya, outer top turret dengan outer bottom turret terjadi kali ini. Untung lagi masih menang secara objektif. Dan pemain-pemain dari tim Bigetron era sepertinya akan melakukan jebakan ke arah tim RRQ Mika. Tenang, kalem. Masih ada Divine Judgment. Oh, Divine Judgment masih belum ready karena tadi digunakan di bagian atas. Sementara itu Insanity mengincar ke arah seorang Chell. Ditarik mundur sepertinya masih punya Flicker untuk menghindari cengkeraman pemain-pemain dari tim RRQ Mika. Sebelumnya memang belum ready ya dari Vivian ya. Dia belum bisa untuk memberikan global heal-nya, tapi memang 10 detik lagi turtle yang ketiga juga bakal muncul Blend of Down. Tanpa adanya Last Insanity, bahkan Lepingkan juga baru aja mengisi Viraga armornya. Apakah RRQ Mika berhasil untuk melakukan kontes atau bahkan mendapatkan turtle-nya nih? Karena turret udah sangat amat jauh dari posisi turtle berada. Jadi kalau sampai mereka masuk terlalu dalam, yang ada mereka bisa dimakan. Nah, kita lihat. Ya, aduh, Soynya tumbang. Udah dong, dikejar dong ini sama pemain-pemain Bigetron era. Lepingkan akan menjadi target utama, namun pemain-pemain dari RRQ Mika masih bisa untuk menghindari itu. Tapi penekanan akan dilakukan oleh tim Bigetron era, Kolius. Ya, itu movement yang very high risk sebenarnya dari RRQ Mika tadi. Iya. Ketika mereka mencoba untuk maju, seperti yang Kolius bilang, outer turret, top dan juga bottom udah nggak ada. Dan mereka juga mencoba untuk masuk ke perlahan-lahan di mana Soy yang duluan, otomatis Soy yang dimakan. Mungkin berbeda cerita kalau mereka lebih milih untuk oke, nggak apa-apa kalau kita nggak dapat turtle, atas kita pick off. Jadi mereka lebih nyari kepala dulu. Ingat, peran Kaja dan Lunox mereka bisa gerak bareng seperti ini untuk nyari satu orang. Chell melihat ada pergerakan dari Aul, langsung mundur. Sliding untuk menyelamatkan diri. Vival siap untuk menjadi inisiator sepertinya. Lepingkan mencoba untuk kabur ke bagian belakang. Fumieko mencoba untuk menjebak tapi terkena efek dari Fire. Full Paris memang dikeluarkan, tapi tidak begitu efektif. Vival masih bisa lolos dari kematian dan turret di bagian mid berhasil untuk dihancurkan, membuat
dari tim Hierarchy Mika sepertinya akan lebih tertekan lagi, Kolius. Ya, curtain call dari Fumi Eko yang membuat tadi saling tarik-menarik ya antara Aul dan juga Soy. Iya. Dan akhirnya mereka berdua nggak gerak kemana-mana dan menjadi sitting duck atau target empuk bagi teman-teman Bigetron Era. Dan dengan hilangnya inner middle turret, otomatis mapping dari Bigetron Era ini bakal lebih bebas lagi, terutama Challenger tadi free position juga. Aha. Tapi kalau buat misal pick off satu persatu, bisa nggak sih diinisiasi sama tim Hierarchy Mika? Buat itu sedikit demi sedikit, tapi Bigetron Era juga nggak main. Semakin bisa, banyak ya? turret yang hancur, Bot, semakin sulit untuk mereka mencoba untuk mempick off lawan. Karena biasanya Bigetron Era dengan drop seperti ini, mereka stick 5 men together. Iya. 5 women together. 5 women together. Jadi kayak kalau kajanya pun mau masuk mode penjajah, yang ada langsung awalnya dipukulin rame-rame. Karena mau ngebegal aja kalau di tempat rame kan begal pasti nggak jadi begal dong. Benar. Dia nyari gang lain atau nyari jalanan sepi lain dong. Iya, malah Tapi ya everything still possible karena memang ketika memang setup pasti ada beberapa tugas yang kosong. Ada yang zoning out, yang open map kayak gini. Dan lihat, mereka mencoba untuk flanking dan ini dia flicker ke arah depan. Oke, penyerangan akan dilakukan. Hierarchy Mika sepertinya agak sedikit miss. Semua resource skill sudah keluar, membuat Hierarchy Mika harus mundur. Dan kiting lord sudah dilakukan oleh tim Bigetron Era. Lele Pinkan bisa menjadi yang terdepan memang, disusul oleh rekan-rekannya. Tapi Cel dan juga 3 rekannya akan coba untuk membuat pemain-pemain Hierarchy Mika bonyok terlebih dulu, Kolius. Yes, Spirit Armor juga pecah dari Lele Pinkan. Tapi lihat Lordnya udah makin sekarat lagi. Masih ada full barrage dari Ash yang begitu sakit menuju ke arah Fumi Eko yang langsung tumbang begitu saja. Eternal Guard dari Chini berhasil untuk menembakkan Livy karena tendangan bola si Madun. Double kill untuk Cel. Looking for Morka. Di mana Lele Pinkan tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Hilang sudah semua hero-nya, bahkan Aul harus pulang ke belakang. 3 hero tumbang. Bigetron Era berpotensi untuk mendapatkan Lordnya secara gratis. Cel bisa leluasa seperti itu, nggak ada targeting dari tim Hierarchy Mika menuju ke seorang Cel. Karena tadi ya udah resource skill-nya udah keluar semua tapi nggak ada yang ke pick off sama sekali. Ini nih momen miskom nggak sih tadi yang ketika nggak ini ya, nggak kelihatan ya. Yang Aul flicker, Iya. itu udah dapet Cel loh. Tapi kalau nggak salah si Livy-nya malah Brilliance of Order. Jadi kayak nggak pakai chaos gitu, dia nggak pakai mode darkening dan kayak sesuatu dia nggak bisa dipakai. Ya aduh, cukup disayangkan. Dan sekarang dari tim Bigetron Era akan melakukan penekanan ke arah tim Hierarchy Mika. Kalem masih siap di posisi, tapi Vival sudah ada di garda paling depan. Akan coba melakukan sedikit pancingan ke arah tim Hierarchy Mika. Dan sepertinya ini dari base turret bisa nggak ya diupayakan di bagian atas? Udah Sebenarnya 5 defensive high ground-nya mereka punya Ash. Dan Ash di sini kan sulit untuk disentuh sebenarnya sama teman-teman dari Bigetron Era ya, Bang. Cuma memang problem gini, ketika memang mereka rapi masukin 3 wave minion secara bersamaan, ini bakal jadi problem bagi teman-teman dari Mika. Oke, well, sudah hancur semua dari minion tim Bigetron Era. Ya, dan masih lore pertama juga. Mereka punya Xbox, harusnya ini belum berakhir game. Yes. Dan ini Last Insanity. Last Insanity yang sudah digunakan hanya untuk mengusir pemain-pemain dari tim Bigetron Era dan juga melakukan clear minion. Tapi hanya untuk melakukan clear minion saja tidak cukup untuk menghambat pergerakan atau penyerangan yang dilakukan oleh tim Bigetron Era ke arah base dari tim Hierarchy Mika, Kolius. Betul, mereka harus lebih bersabar lagi menunggu momentum membalikan keadaan ya. Iya. Karena kalau sampai terburu-buru bakal berbahaya. Ini dia Last Insanity menuju ke arah belakang Chini, setengah darah begitu saja. Harus sedikit menjaga posisinya tapi full barat. Dikeluarkan, ditembak, membuat Bigetron Era harus mundur ke belakang. Tapi Livy, dia terlalu di depan, terkena tendangan bola dari seorang Cel. Waduh, satu orang sudah tumbang. 60 detik lagi akan ada Lord yang hadir. Pemain-pemain dari tim Bigetron Era pun seperti tidak mau melanjutkan peperangan. Tadi full barrage yang, masih ada heal, itu dia yang buat pemain-pemain dari tim Hierarchy Mika susah untuk melakukan pick off terhadap Bigetron Era, Kolius. Betul, surprise pick Florin memang menjadi momok kemenangan, tapi ini dia another Last Insanity. Aul berhasil di pick off, langsung dihajar dengan heavy spin juga. Lele Pinkan mencoba untuk kabur ke arah belakang sana dengan satu bar darah terakhir, dia terbakar glowing one, tapi seperti Lele Pinkan still survive. Iya, ini tuh dari tim Bigetron Era nungguin Last Insanity yang digunain ya sama Lele Pinkan. Last Insanity udah digunain, udah leluasa banget majunya. Yang penting Cel jaga jarak dan teman-temannya juga melakukan backup
dengan cukup baik. Ya tadi yang dilakukan Last Insanity sudah digunakan. Coba untuk menghambat. Awas, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dan Lele Pingkan berhasil untuk ditumpahkan. Di bagian bawah akan mengancam PS Turret, tapi tidak ada minion yang datang. Dan sekarang pemain-pemain dari tim Bigtron Era sepertinya akan mendapatkan Lord di menit ke-13, Kolius. Gold difference-nya 7.000 di angka menit 13-14 ini. Berarti sekitar 500 gold per menit ya perbedaannya. Jadi ini sebenarnya beresiko bagi teman-teman dari Kimika kalau mereka mau kontes. Dan problemnya Super Minion sekarang ini udah di bug mode. Jadi kayak kalau mereka bermain secara defensif, yes mereka punya Xbox Lele Pingkan, tapi harus benar-benar perhitungan yang cukup matang. Mungkin di sini Aul harus berperan besar. Either dia nangkep Cell atau either dia nangkep Vivian dulu. Problem sih adalah Chini. Ketika memang dia main loncat ke depan, langsung dihajak toss high five sama seorang Chini. Terrified. Jadi kayak langsung terrified, Kajanya bakal mondar-mandir doang, nggak berhasil defend judgment lawan. Ini bakal jadi problem. Makanya keputusan Aul harus benar-benar bijak, dia harus ngambil damage dealer ya. Bahkan kalau bisa ngambil Chelsea. Karena ketika tidak adanya DPS, maka Bigtron Era bakal sulit untuk menghabisi turret-turret yang masih berdiri. Iya. Ini item message-nya udah jadi. Udah, ini damage dealer-nya udah Cell sama Chini ya. Kalau misalnya kita lihat, dan gak tersentuh sejauh ini, masih belum tumbang sama sekali dari seorang Cell yang membuktikan bahwa seketat itu penjagaan untuk seorang Cell, Kolius. Tapi base Batam Tarat langsung hancur begitu saja. Berhasil untuk diamankan sama teman-teman dari Bigtron Era, dan mereka belum mau pulang. Mereka masih mencari posisinya di mana Lord mulai masuk dari area top lane. Chini pun mencoba untuk maju ke depan sana. Belum ada Last Insanity yang bakal dikeluarkan sama Lele Pingkan. Apalagi Mortalnya juga dalam posisi yang cukup standby. Tapi Lord berhasil dibersihkan dengan cukup aman sama teman-teman dari RR Kimika. Penderitaan mereka belum berakhir karena Super Minion masih berdatangan dari area tengah sana. Dan ini dia Eternal Scar. Nah, lo langsung nyerang dari tim Bigtron Era, di mana Cell sudah berhasil untuk meruntuhkan turret, memang full barrage untuk mengusir pemain-pemain dari tim Bigtron Era. Tapi kita lihat dari seorang Livy terjebak namun tidak ada follow up yang dilakukan oleh tim Bigtron Era. Damage yang dihasilkan cukup besar, membuat dari tim RR Kimika harus mengisi SPR mereka. Dan belum ada minion lagi yang hadir, tapi Lele Pingkan seperti bisa untuk dihajar, namun terlalu jauh jaraknya. Masih ada Immortal dipegang oleh seorang Lele Pingkan juga, Kolius. Be careful, karena minion mulai berdatangan dari tengah dan juga bawah dan atas. Lele Pingkan mencoba untuk mengusir teman-teman di belakang, tapi Kiraga armornya pecah. Dimana Viva mencoba untuk menahan damage tadi, dan lihat, base buka lebar, langsung dihajar habis-habisan, dan Bigtron Era melaju ke babak final upper bracket. Wow, skor 2.